Makanya punten ya, kalau sekarang ada di antara bunda yang ngerasa sulit, berat dan segala macam, dekatkan diri bunda dengan Allah. Makin dekat bunda dengan Allah, makin dekat dengan pertolongan Allah. Makin jauh bunda dari Allah, maka makin sulit hidup bunda. Kalau bunda sedang punya masalah, jangan fokus dengan masalahnya, tapi fokuslah dengan zat yang bisa memberikan solusi di balik masalah kita. Kan biasanya punten ya, kalau kita punya masalah, fokusnya lebih banyak ke masalah, betul nggak? Bukan ke Allahnya. Gimana contohnya? Contoh, bunda diuji oleh suami. Ngahulang kia gitu ya. Kata bunda teh, Ustadz tahu banget perasaan saya. Misalnya bunda diuji nih oleh pasangan bunda nih. Kalau bunda sibuknya ke pasangan, bunda akan capek. Bunda akan bertanya-tanya, kenapa ya suami aku teh kurang apa ya Allah? Kenapa ya? Capek. Sekarang ganti orientasinya. Ya Allah, Engkau hadirkan untukku suami yang mengujiku, karena aku yakin ya Allah, Engkau sedang siapkan pahala sabar untukku, karena suamiku boleh jadi Allah antarkan aku ke surgamu ya Allah. Bisa nggak begitu jawabannya? Bisa nggak begitu jawabannya? Coba, bunda tahu Asia? Tahu Asia binti Muzahim? Tahu? Kenal? Di mana kenalannya? Asia itu punya suami. Siapa nama suaminya? Fir'aun. Punten, di sini ada yang suaminya kayak Fir'aun? Ya mungkin mendekati sedikit gitu ya. Fir'aun mah kesal dikit bunuh orang. Jadi ayatnya suaminya kesal bunuh ibu ayatnya. Tapi apa jawaban Asia ketika diuji dengan Fir'aun? Cuman satu, Allahumma najini baitan fil jannah. Ya Allah, kalau dengan adanya Fir'aun menjadi suamiku dan aku tetap bersama dengan dirinya, aku ridha ya Allah. Asal apa? Najini baitan fil jannah, gantikan untukku rumah di surga ya Allah. Jadi boleh jadi punten ya, bunda teh dapat kebaikan pahala bukan karena hebatnya ibadah bunda, bukan, tapi karena sabarnya bunda menerima pasangan bunda. Bisa begitu? Nih, di sini ada yang belum nikah nggak? Mana? Kenapa di sini duduknya? Wah, jadi pohodanya Jadi nih, punten nih, teman-teman yang belum nih, yang milenial nih, yang mungkin pernah ada seseorang yang dekat sama dia, sakit loh. Gimana sakit? Ada orang yang dekat banget sama kita, tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, pergi meninggalkan kita, sakit dong, betul nggak? Sampai jadi ngerasa kalau mikirnya ke dia Ustaz tahu itu semenjak putus sama dia, aku tuh jadi nggak bisa makan apa. Saya kan nanya kan, emang kenapa? Iya Ustaz, karena semua menu pernah aku makan sama dia. Jadi lamun lihat nasi inget dia, lihat ayam inget dia, lihat kobokan ingat dia. Ada makan ayam kobokan di dinya. Ustaz tahu nggak? Semenjak aku putus sama dia tuh aku jadi nggak tahu jalan pulang lewat mana. Emang kenapa? Iya, karena hampir semua jalan pernah aku tempuh bersama dengan dirinya. Lihat lampu merah inget dia. Bunda, kalau ketemu orang begitu, bunda jawab leb. Kenapa bisa begitu? Karena mikirnya sama dia yang jadi masalah kita. Coba mikirnya ke Allah. Ya Allah, oke, Engkau pisahkan aku dengan laki-laki yang aku cintai, karena aku yakin Engkau sedang menyiapkan yang lebih baik daripada dia pergi meninggalkan aku. Baliklah ahli. Sok. Kalau Rabbuna Allah,
berikan itu yang terbaik. Bunda kalau ngerasa enggak Ustadz, yang baik menurut saya, sampai kapanpun gak akan pernah ngerasa cukup. Buka surat Al-Baqarah ayat 216. Ini ayat yang selalu Ahilman kuatkan betul, ya. Lihat pas bagian pertengahan ayatnya aja sampai ke ujung deh, ya. Apa kata Allah? Perhatikan. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa sahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi apa yang kamu anggap buruk di mata Allah itu baik. Boleh jadi apa yang kamu anggap baik di mata Allah itu buruk. Allah lebih tahu, Allah maha tahu, sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Boleh jadi apa yang kamu anggap buruk di mata Allah itu baik. Boleh jadi apa yang kamu anggap baik di mata Allah itu buruk. Allah maha tahu, Allah lebih tahu, sedangkan kita tidak tahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah maha tahu, Allah lebih tahu, sedangkan kamu tidak tahu. Ridho, belajar Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Pokoknya hamba mah ya Allah ngikutin apa maunya Allah aja. Hamba mah terima saja apa yang Allah mau saja. Kalau bunda sudah bisa seperti itu, maka tahapan pertama bunda sudah masuk kategori dicukupkan oleh Allah itu. Ngerasa cukup. Maka apa kalimat doanya? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kan gitu. Hasbunallah, cukup hanya Engkau ya Allah yang bisa menjadi wakil untuk kami. Sebaik-baiknya tempat berharap kami, sebaik-baiknya tempat bersandar kami, sebaik-baiknya tempat penolong kami. Kan gitu. Rabbunallah. Kalau dia udah yakinnya ke Allah kuat, yakinnya ke Allah besar, maka dia akan bisa menerima apa yang Allah berikan. Sampai kemudian tsumastaqamu, dia istiqamah. Lakukan saja apa yang Allah perintahkan. Jangan banyak protes, biar nggak stres. Jalan aja. Betul nggak? Istiqomah, apa itu istiqomah Ahilman? Istiqomah itu istimror, terus menerus. Gak berhenti di titik sampai kemudian Allah wafatkan dirinya. Terus, Ustadz, gimana kalau kebaikan saya gak dihargai sama orang lain? Ya gak apa-apa. Urusannya apa sama orang? Bunda ngaji digenggorokan ku batur. Bun, kamana? Ngaji. Cie, ngaji. Masalahnya apa? Terus bunda tuh jadi cie, ngaji. Kau orang nggak naon ngajinya, nggak usah ulang ngaji weh. Oh, jangan. Batur tengongkosan orang. Betul apa enggak? Orang enggak mikirin gimana kita udah on the track di jalan Allah. Jadi yang kita harapkan apa? Penilaian Allah. Bunda misalnya nih mulai pakai hijab yang panjang, warna hitam, cek batur teh, kemana tuh Batman? Misalna, iya. Bunda kemana? Bunda pakai yang non ngerti anu salur jilbabna. Kamana tuh hordeng? Istiqomah bunda. Istiqomah itu terus menerus di jalan Allah tanpa dia sibuk memikirkan apa pandangan manusia. Karena yang dia sibukkan penilaian siapa? Allah. Kan sering Ahilman tanya, coba sama bunda tolong jawab. Pujian dan cacian manusia, mana yang lebih penting untuk kita? Jawab, pujian dan cacian, mana yang lebih penting untuk kita?
Pujian atau cacian? Hah? Baik, mau tahu jawabannya? Pujian dan cacian dua-duanya sama saja. Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Tidak silau dengan pujian, tidak galau dengan cacian. Catat status hari Jumat. Ustadz ulangi lagi. Tanpa diminta Ustadz sudah tahu. Siapkan kamerana, siapkan kamerana. Betul diulangi. Ya, pujian dan cacian manusia bagi orang beriman mah dua-duanya sama saja. Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Tidak silau dengan pujian, tidak galau dengan cacian. Kenapa? Karena keduanya hanyalah penilaian manusia saja. Betul nggak? Semua manusia muji kita belum tentu menentukan kita masuk surga. Semua orang ngehina kita belum tentu menjadikan kita masuk ke neraka. Betul apa enggak? Jadi kumaha Ustadz? Kalem we, selama berjalan di jalan Allah maka ada kebaikan di situ. Istiqomah, istiqomah. Yang datang banyak sedikit, yang support banyak sedikit, nggak ada urusan. Karena bagi dirinya yang paling penting penilaian Allah. Tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah terus. Kalau dia sudah istiqomah, perhatikan ayat kalimat selanjutnya. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Ayatnya ada kan? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka Allah akan turunkan malaikat membersamai orang-orang yang istiqomah. Allah akan hadirkan bersamakan kepada mereka yang istiqomah. Siapa? Malaikat. Jadi dia ditemani oleh malaikat hidupnya, Masya Allah. Sambil malaikat itu mengatakan, Allah takhafu wala tahzanu. Orang yang istiqomah, Allah takhafu, jangan takut, wala tahzanu, jangan sedih. Coba. Bunda, 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 mau tahu nggak ciri orang yang paling bahagia? Mau tahu nggak? Orang yang paling bahagia itu wala khaufun alaihim walahum. Orang yang paling bahagia itu orang yang tidak takut dan tidak sedih dengan urusan dunia. Yang dia takutkan apa? Yang dia takutkan Allah ampuni dia enggak ya? Yang dia takutkan Allah ngasih rahmat ke saya enggak ya? Kalau urusan dunia hilang, urusan dia nggak punya, itu bukan urusan dia. Rezeki sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Catat status hari Sabtu. Rezeki sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Kalem. Urusan dunia mah ulah galau. Makin dipikirkan makin liar. Betul apa enggak? Suami mah ulah dipikirkan. Liar. Diuruskan. Ustadz kumahanya nges, bismillah jalanin. Orang beriman tuh nggak eluh lah. Orang istiqomah tuh nggak naon sih. Dipikir-pikir orang tuh mikir ke naon sih hirup teh. Betul nggak sih? Pada akhirnya punten ya. Pada akhirnya yang bunda khawatirkan naon? Harta, kedudukan, jabatan, popularitas. Naon coba? Pada akhir nama jadi tidak berarti apa-apa. Kalau kita mati, betul apa enggak? Jadi orang baik saja, itu yang jadi penting bagi kita saat ini. Betul apa enggak? Jadi keren, jadi terkenal, jadi kaya, jadi populer, jadi bahagia, jadi terpenting. Kalau kematian sudah datang kepada kita, jadi orang baik saja, itu yang jadi penting bagi kita sekarang. Betul apa enggak? Jadi kumaha Ustaz, ya udah Allah takhafu wala tazanu. Punten ya, kalau bunda lagi banyak masalah, lagi sulit, lagi punya persoalan, coba bunda merenung sedikit. Naonnya ke orang teh menik kieu teh hirup teh. Biasa aja. Ketika bunda senang, senang biasa saja. Ketika bunda sedih, sedih biasa saja. Kan gitu. Senang sewajarnya, sedih sekedarnya. Karena pada akhirnya apa? Akan kembali ke Allah. Betul nggak?
Bunda kalau lagi senang jangan ketawa terbahak-bahak. Makanya puntennya di dalam agama kita kan apa? Dilarang ya ketawa terbahak-bahakan. Kenapa coba? Agar kita menyiapkan ruang untuk apa? Untuk bisa nerima kalau ada yang sedih-sedih gitu. Kalau bunda sering tertawa terbahak-bahak, maka nanti bunda akan menangis terseduh-seduh. Jadi ulah ker di luhur, ulah sombong, ker di hanap, ulah putus asa. Iya mah ker di bawah timuni. Ustad, aku mah udah putus asa we. Hirup ngantosan maut we. Ulah gitu, ayo bangkit, semangat gitu loh. Yang lagi di atas jangan apa? Jangan sombong, yang di bawah jangan apa? Jangan putus asa. Sedih boleh, tapi jangan berlebihan. Gelisah boleh, tapi jangan berlebihan. Senang boleh, tapi jangan berlebihan. Tempatkan di hati kita bahwa semuanya karena Allah, dari Allah, untuk Allah. Ustad, aku mah selama suami tegawe teh jadi liar hirup teh Ustad. Maka pasrah we abi, semua akan indah pada waktunya. Mata Ustaz suka kadang-kadang puntennya jeung anu sok keheul teh lamun bunda geus update status dina story naon we kitu. Tapi status galau-galau gelisah itu paling sebel Ustaz mah. Mau dibahas dia moal emang geus. Bunda, jangan sibuk menceritakan kegelisahan kita sama manusia. Betul apa enggak? Yang suka sama kita enggak butuh itu. Yang benci sama kita makin senang dengan keadaan itu. Betul apa enggak? Pas maca status kita yang gelisah, orang mah seneng sama kita tuh. Yang enggak suka sama kita mah syukurin. Cek orang oge naon. Masa kan Ustaz bisa karena ini biasalah dunia sinetron kan gitunya.